Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Perhelatan KTT G20 tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan terus dikebut. Salah satunya merampungkan strategi pengamanan acara. Jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 15 hingga 16 November 2022 mendatang di Bali, berbagai pihak terus memantapkan persiapan, termasuk tim kepolisian dan Basarnas. Untuk menjamin keamanan, Basarnas menggelar latihan helidek di atas helipad KN Sarwisnu yang berada di tengah laut. Juga melaksanakan cek spot di lapangan Renon dan RSUP Profesor Ngurah. Sementara tim kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan, termasuk mempersiapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi dinamika di lapangan dan menggelar digital floor game di Command Center Mapolda Bali. Kita melakukan berbagai macam simulasi, khususnya pada saat ada rute delegasi yang akan lewat dan kemudian ada kendala, maka langkah yang harus kita lakukan apa. Kemudian apabila ada unjuk rasa, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar, langkah-langkah yang harus kita lakukan apa. Sementara itu, jelang menjadi venue utama welcoming dinner bagi para kepala negara dan delegasi KTT G20 15 November 2022 mendatang, area Lotus Pond di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park telah steril dari kunjungan wisatawan sejak 1 November lalu. Penataan dan perbaikan untuk mempercantik sejumlah area di dalam kawasan GWK Cultural Park pun sudah hampir rampung. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky absen pada KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping terkonfirmasi hadir. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dipastikan tidak akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Kabar absennya Putin dan Zelensky pada KTT G20 dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin ada kesibukan dari Presiden Putin di dalam negeri yang kita juga harus hormati. Kalau Presiden Ukraina gimana? Sama juga mereka berdua, ya mereka juga punya kesibukan yang kita juga harus. Tapi Presiden sudah melaksanakan fungsinya sebagai ketua G20 untuk melakukan komunikasikan, mencoba untuk membuat perdamaian. Saya kira pertemuan artinya nanti bilateral antara Presiden Jokowi dengan Biden dan juga presiden negara lain yang diatur atau dijembatani oleh Presiden Jokowi itu menunjukkan juga satu successful leadership daripada presiden. Luhut juga menerangkan ketidakhadiran dua kepala negara yang tengah berkonflik itu merupakan keputusan yang harus dihargai oleh Indonesia selaku ketua G20. Sampai hari ini, sebanyak 17 kepala negara terkonfirmasi akan hadir di puncak KTT G20, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ya, lalu apa dampak dari ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT G20? Kami akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza, apa kabar? Selamat sore, salam dari Yogyakarta. Baik, Pak Reza, ini Presiden Rusia dan juga Presiden Ukraina dipastikan tidak hadir di KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Lalu apa artinya ini bagi Indonesia? Apa untung ruginya bagi Indonesia?
Sampai sejam lalu, saya masih berharap ya, berpikir Putin akan datang ya. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan mahasiswa-mahasiswa Rusia yang ada di Indonesia, mereka positif, mengatakan bahwa Putin tidak datang. Jadi dalam hal ini, statement dari Pak Luhut sudah sangat akurat, tapi saya semakin yakin setelah mendapat komentar dari mahasiswa Rusia yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini 50-50 ya. Kita tentunya berharap ya hasil optimal dari kedatangan Putin dan Zelensky adalah membawa marwah baru bagi G20. Jadi di mana kita tidak hanya berbicara soal pembangunan ekonomi, soal arsitektur kesehatan global, soal kerjasama energi terbarukan ataupun kerjasama pemberdayaan pembangunan, tapi juga kita berbicara masalah-masalah bagaimana lingkungan di sekitar lingkungan luar yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, berhubungan dengan perang, itu berdampak kepada pembangunan dunia. Kita hanya kehilangan momentum, tapi bagaimanapun juga Putin saya pikir akan tetap monitoring dari kampung halamannya. Cuman saya yakin saya masih 50-50. Kalau dengan Putin saya yakin 100% Putin tidak datang. Tapi kalau Zelensky saya pikir dia akan mencoba seoptimal mungkin menggunakan momentum dari G20 ini untuk menjelaskan posisinya. Jadi yakni bagaimana posisi krisis Rusia Ukraina dari versi Ukraina. Selanjutnya adalah tentunya bagi pemerintah Indonesia, kegiatan G20 ini akan jadi mahkota ya dari pencapaian diplomatik pemerintah Indonesia. Di mana tahun ini kita adalah ketua dari G20 dan tahun depan kita adalah ketua dari ASEAN. Kita kehilangan satu momentum untuk mengangkat citra Indonesia ke level dunia. Karena dengan KTT G20 ini dan Putin adalah primadona untuk pemberitaan, itu saya yakin bahwa yang namanya pariwisata Bali itu akan menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Apalagi semua negara ingin berkonsultasi dengan Putin dan hanya Putin yang bisa menjelaskan bagaimana perang itu ke depannya dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi kita juga kehilangan momentum untuk menjadi pusat perdamaian dunia pada saat ini. Sungguh sayang rasanya kalau perdamaian itu tidak digongkan dari Indonesia. Tapi bagaimanapun saya sangat berharap Putin akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dari Moskwa lewat telekonferensi dengan pemerintah Indonesia dan juga pemerintahan negara lain yang hadir di Bali saat ini. Ya, lalu apa kaitan atau dampaknya dengan misi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai juru damai Rusia dan Ukraina dengan ketidakhadiran Putin di KTT G20 ini? Pada prinsipnya diplomasi itu kan adalah suatu pekerjaan yang sangat melelahkan ya. Dan juga pada saat kita berkunjung ke Presiden Jokowi berkunjung ke Jerman, kemudian berkunjung ke Ukraina dan Rusia, target kita kan minimalis, ingin menjadikan Indonesia sebagai membuka ruang-ruang dialog kan. Tapi yang terjadi adalah suatu perkembangan yang melebihi dari ruang-ruang dialog tersebut. Di mana kita perhatikan ekspor bahan baku, bahan makanan dalam ini sudah semakin banyak terjadi. Kemudian laut hitam yang selama ini ditakuti oleh dunia ternyata sudah semakin aman. Kemudian juga pada saat yang sama kita perhatikan Putin juga sudah mulai banyak berkomunikasi dengan dunia. Dan juga dalam beberapa minggu terakhir komunikasi Putin dengan Presiden Jokowi itu sangat intensif. Saya tidak bisa mengatakan ini gagal karena diplomasi itu memang menuntut keseriusan, menuntut kerjasama yang terus-menerus. Dan dalam hal ini saya mencoba mengerti mengapa Putin tidak datang. Itu bukan karena keamanan di Indonesia, bukan karena kekhawatiran dia dengan keamanan dirinya di Indonesia. Tidak. Indonesia sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengelola KTT semacam ini. Namun saya pikir yang terjadi adalah Putin khawatir bahwa konflik Rusia-Ukraina ini semakin tidak terkendali, itu pertama. Dan yang kedua, kita sudah mendengar berita bahwa konflik ini sudah berdampak kepada keamanan dalam negeri Rusia. Jadi kemungkinan besar ada kekhawatiran Putin bahwa kalau dia berkunjung ke Indonesia, dan dalam hal terjadinya sesuatu di Rusia dan tidak ada figur yang bisa mengamankan itu selain Vladimir Putin sendiri. Jadi ini adalah
saya pikir alasan mengapa Putin tidak datang ke Indonesia. Tapi bagi Indonesia, diplomasi ini jalan terus. Jadi walaupun Putin tidak datang, tapi saya sangat berharap dengan dialog terus-menerus antara Presiden Indonesia dan Vladimir Putin tersebut akan ada ide-ide baru bagi penyelesaian krisis Rusia-Ukraina ini tersebut. Ini terus terang tanggung jawab kita yang sangat besar karena konstitusi kita mengamanahkan untuk turut memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Indonesia tetap optimistis ekonomi tetap tumbuh positif di tahun 2022. Meski diterpa berbagai krisis, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan menyentuh angka 5,2% hingga akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan tetap terjaga di tahun 2022. Indikator ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2022 yang mampu tumbuh 5,72%. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ekonomi nasional tumbuh positif karena ditopang berbagai faktor penentu. Di antaranya konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan perbaikan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap optimis di angka 5,2%. Dan di tahun 2023 itu juga di atas 5,3%. Artinya tahun depan Indonesia juga diharapkan jauh dari resesi. Dengan ekonomi yang tumbuh positif, tahun depan diprediksi Indonesia diharapkan jauh dari resesi ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah juga semakin menguat, sehingga turut membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menyerahkan proses hukum Hakim Agung tersangka suap Ghazal Basaleh ke KPK. Ghazal Basaleh merupakan Hakim Agung kedua yang ditangkap KPK menyusul Sudrajat Dimyati terkait kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka baru kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka Ghazal Basaleh merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik tersangka robot trading Net89. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.